adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Ada dua macam muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Sifat-sifat muatan listrik itu ada ini ya, dua ya, dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu dua muatan yang sejenis. Yang sejenis itu berarti yang positif dan positif, ataupun yang negatif dan negatif, itu sejenis. Apabila didekatkan maka akan tolak menolak. Yang kedua adalah dua muatan yang tidak sejenis. Jelas ya, yang tidak sejenis itu berarti muatan positif dan muatan negatif. Apabila didekatkan maka akan tarik menarik. Ini sama persis konsepnya dengan magnet ya. Kemudian ini ya contohnya langsung, kita muatan listrik itu kayak gimana sih? Nah, ini kayak gini. 4 buah muatan A, B, C, dan D. Ya, ada 4 buah muatan A, B, C, D. Dimana keterangannya di sini A dan B itu tolak menolak. A dan C itu tarik menarik, sedangkan C dan D itu tolak menolak. Jika B ini muatan negatif, maka A ini muatan apa? Positif. 2 muatan A, B, C, D. A dan B Negatif. tolak menolak. B muatan negatif. Positif atau negatif? Negatif. Karena sejenis. Karena ini ya, di sini keterangannya A dan B tolak menolak. Ya, Negatif. B-nya negatif berarti A-nya C positif. negatif. Kemudian yang C ini apa? D positif. Positif. Positif ya, karena di sini keterangannya A dan C tarik menarik. Ini negatif, ini positif, maka tarik menarik. Kemudian C dan D tolak menolak, maka D ini apa? Positif. Positif. Berarti bisa ya membedakan positif dan negatif, tolak menolak dan tarik menarik, bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, kita tuliskan ini tadi negatif, yang ini positif. Bismillah. Yuk, bisa yuk. Mudeng yuk. Kemudian berikutnya nih, gaya kolom itu Apalagi pasti itu berhubungan dengan gaya hukum kolom. Yaitu besarnya gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara dua muatan listrik. Gaya tarik menarik itu berarti nanti muatannya positif negatif. Kalau tolak menolak ya negatif negatif atau positif positif ya. Antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Nah, jadi biasanya hukum kolom ini kan ini kata-katanya, kemudian dibuatlah dalam bentuk rumus. Tapi karena saya bilang tadi di sini hanya Besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak di antara kedua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua Nah, ini yang muatan tadi ya disebutkan jika muatannya positif, sejenis, muatan sejenis akan tolak menolak. Ini contohnya positif dengan positif. Nah, di sini ini Q1 ini muatannya positif ya, yang Q2 juga muatannya positif. Jadi ini ada panah ini adalah yang disebut dengan gaya kolomnya. Oh, panahnya adalah berarti gaya kolom. F12 ini adalah gaya kolom yang bekerja di muatan pertama. Jadi pokoknya misalkan ini ditanyakan yang bekerja muatan yang gaya yang bekerja pada Q1 itu berapa gitu kan, atau apa saja gitu. Nah, karena yang ditanyakan di Q1, maka pertamanya yang kita tuliskan adalah angkanya itu ya angka 1 gitu. Jadi ini terhadap ini gayanya kemana? Ini positif, ini positif. Karena menolak kan saling menjauh ya. Ini ke kiri, ini ke kanan. Dia saling menjauh. Yang bawah belum, Bu. Nah, ini gayanya. Ini kan ada 2 huruf ya, kelihatan nggak kalian? F12. Kelihatan. Nah, kelihatan ya, karena apa? Ini dituliskan angka 1 dulu, karena dia yang ditanyakan adalah gaya yang bekerja di Q1. Yang bekerja di Q1 berarti F1 terhadap 2. Nah, kalau yang di Q2, di sini kan yang dituliskan adalah angka 2 dulu ya, F21. Ini
Apa Maksudnya adalah ini? gaya yang bekerja pada muatan 2 terhadap muatan 1. Nah, ini gayanya kemana gitu. Kemudian yang di ini muatan yang berlawanan akan tarik menarik. Ini negatif, ini positif. Tarik menarik, mereka saling akan saling berdekatan ya, tarik menarik ya, kayak magnet itu. Berarti yang di sini itu arahnya ke kanan, yang ini arahnya ke kiri karena mereka akan saling tarik menarik. Sama halnya ini dituliskan di H1 ini berarti gayanya ya F12. Jadi angka yang dituliskan itu di mana gaya itu bekerja di muatan mana gitu. Ini juga F21. F21 berarti dia muatan yang bekerja gaya yang bekerja pada muatan 2 terhadap muatan 1 ini. Jadi angka yang pertama dituliskan adalah angka di mana dia tempatnya bekerja ya. Kalau di Q2 ya berarti di sini di awalannya F2. Ya 2. Misalkan ini nanti di sini ada titik lagi ya berarti muatan kedua terhadap muatan ketiga berarti F23. Kalau yang ditanyakan di Q2. Kalau yang ditanyakan di Q1 ya pasti awalnya F12, F13, F14, F15 dan seterusnya. Di sini jelas ya? Udah ada pertanyaan belum? Belum. Belum kan? Belum ada kan? Belum, Bu. Oke. Kita lanjut. Beberapa catatan penting tentang persamaan hukum volume adalah hanya berlaku untuk muatan titik, artinya dimensi volume tidak diperhatikan. Volumenya tidak diperhatikan. Dari hukum volume ini kan ada rumusannya, nilai konstantanya itu adalah nilai K ya. Nah, nilai K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, ini hanya berlaku untuk muatan dalam vakum atau udara. Untuk medium lain, harganya atau nilainya akan berbeda. Jadi misalkan dia di soalnya itu diketahui dia melalui medium apa gitu. Nah, itu nanti nilainya akan berbeda. Yang diketahui nilai epsilon dari medianya gitu atau mediumnya. Jadi nilai ini hanya berlaku untuk ketika dia di vakum atau udara. Kemudian bila Qi dan Qi aksen ini biasanya adalah muatan uji yang bisa menimbulkan muatan listrik ya. Bertanda sama, maka F akan bertanda positif. Tanda F positif menunjukkan bahwa kedua muatan tolak menolak. Sebaliknya, tanda negatif menunjukkan gaya yang saling tarik menarik. Nah, gaya elektrostatik F ini bisa gaya kolom atau gaya elektrostatik atau gaya listrik. Nah, orang biasanya menyebutnya tuh dengan berbagai macam nama ya. Elektrostatik berarti dia pada listrik yang diam ya. Merupakan besaran vektor. Jadi F itu besaran vektor. Sehingga operasi padanya harus memenuhi ketentuan operasi pada besaran vektor. Maka F akan artinya, jika terdapat beberapa muatan, maka gaya total yang dialami suatu muatan merupakan resultan dari superposisi gaya-gaya oleh muatan-muatan lain. Jadi ingat ya, dia besaran vektor. Jadi kalau misalkan ada banyak gaya, maka dia adalah resultannya. Elektrostatik F belum sempat. Nah, kalau vektor juga vektor itu ya sebenarnya nilai positif atau negatif tuh ditunjukkan ya melalui arah panahnya. Kalau ke kiri itu kita biasa mengidentikannya dia sebagai negatif gitu. Arahnya berarti negatif. Kalau ke kanan berarti positif. Kemudian medan listrik. Medan listrik adalah daerah atau area atau ruang di sekitar muatan listrik. Baik itu muatan positif maupun muatan negatif yang masih dipengaruhi gaya listrik. Untuk memvisualisasikan medan listrik dilakukan dengan menggambarkan garis-garis medan listrik. Karena medan listrik itu kan nggak ada wujudnya ya, nggak nampak gitu, nggak nampak kasat mata, maka dia digambarkan dengan garis-garis medan listrik. Untuk menunjukkan arah medan listrik pada berbagai titik di ruang. Nah, ini contohnya. Garis-garis medan listrik ini garis-garisnya ya. Nah, ini untuk dua muatan positif. Dan ini untuk muatan positif dan muatan negatif. Saling tarik menarik. Di sini keterangannya. Garis gaya medan listrik tidak pernah berpotongan satu dengan yang lainnya. Jadi antara satu dengan yang lainnya ini tidak pernah terjadi perpotongan ya.
Nah, kemudian garis gaya medan listrik selalu mengarah radial keluar menjauhi muatan positif dan radial ke dalam menuju muatan negatif. Jadi nih, dia selalu keluar dari muatan positif menjauhi muatan positif. Ini arah garis-garis medan listriknya. Jadi panahnya tuh menjauhi ya, keluar ya, seolah-olah keluar gitu dari muatan negatif, muatan positif ini. Ini kan dia keluar, menjauhi gitu, menjauhi dari si muatan ini. Nah, sedangkan yang negatif, ini kalau lebih jelasnya nih, yang negatif ini positif ya, yang positif tuh keluar, arahnya keluar, yang negatif menjauhi masuk si muatan positif ini. Yang negatif dia menuju muatan negatif, jadi dia seolah-olah masuk ke dalam muatan negatif ini, garis-garisnya ya, panah-panahnya ini disedot sama yang positif. Nah, kemudian yang medan negatif listrik ini berhubungan dengan hukum Gauss, yaitu jumlah aljabar garis-garis gaya magnet atau flux. Jadi garis-garis gaya magnet itu kata lainnya adalah flux listrik ya, yang menembus permukaan tertutup sebanding dengan jumlah aljabar muatan listrik di dalam permukaan tersebut. Kemudian potensial listrik adalah jumlah usaha yang akan diperlukan agar bisa memindahkan unit muatan dari titik referensi ke titik tertentu di dalam lapangan tanpa menghasilkan akselerasi. Jadi dia perpindahannya tidak menghasilkan percepatan ya. Titik referensi yang biasa digunakan adalah bumi atau titik tanpa batas, namun titik apapun dapat juga digunakan. Kemudian energi potensial, saya singkatnya EP ya, energi potensial listrik. Usaha yang dilakukan gaya kolom untuk memindahkan muatan uji aksen dari satu bacanya titik aksen. ke titik lainnya. Nah, untuk rumus-rumus dan contoh soalnya nih ada di file muatan listrik, rumus dan contoh soalnya. Oke, ini di yang ini saya buat saya buat kolom-kolom ya. Jadi ini ada materinya tentang muatan listrik. Terus kemudian dari materi ini muatan listrik ada hukum nggak yang berkaitan? Ini di sini nggak ada. Kemudian simbol atau rumus. Ini Hi sendiri tuh adalah simbol dari muatan listrik ya. Nah, ini kan dia simbol atau rumus. Nah, keterangannya apa? Keterangannya bisa kalian lihat di bawah. Keterangannya di sini ya. Nah, ini simbol listrik. Ini misalnya ini. Bacanya si baca kolom. Ya, Ki itu adalah muatan listrik. Keterangannya adalah muatan listrik. F gaya satuannya kolom. apa? Satuannya C. E kekuatan medan listrik. V potensial listrik. Kalau yang belum tahu ya, kemudian EP potensial. Ini simbolnya konstanta F. Ini adalah gaya kolom. Gaya kolom ini biasanya disebut juga gaya elektrostatis, gaya listrik. Pokoknya intinya gaya gitulah. Tapi yang berhubungan, kalau di listrik ya hubungannya dengan listrik gitu. Kalau di gerak ya hubungannya dengan gerak, intinya gaya gitu. Kalau di listrik berarti ya gaya kolom. Kalau di gaya magnet ya gaya magnetnya berapa gitu. Jadi tinggal belakangnya itu ditambahin sendiri tentang apa gitu, berhubungan dengan tentang apa. Tapi F itu simbolnya untuk gaya. Kemudian satuannya adalah N. N kalau yang belum tahu, N itu adalah Newton. Kemudian E itu adalah kuat medan listrik. Newton atau kolom. Satuannya N per C atau Newton per kolom. Kemudian V itu adalah potensial listrik. Volt. Satuannya V besar ya, V bacanya volt. EP ini untuk energi potensial listrik. Bacanya satuannya joule. J bisa dibaca joule. Kemudian K ini adalah yang saya bilang tadi konstanta. Konstanta itu rumusnya ini ya, K sama dengan 1/4 pi epsilon 0 sama dengan ini ya. Ini untuk yang vakum ya, vakum atau udara. Jadi kalau misalkan yang ada di medianya nanti nilainya tidak segini, tapi tergantung nilai dari permitivitas di medianya itu berapa. Nah, itu. Jadi nilai ini 9 kali 10 pangkat 9 itu ketika dia di vakum atau udara. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah,
Ki aksen ini adalah muatan uji penimbul medan. Ini C sama ya, seperti di atas, nggak saya kasih lagi. C itu kolom. Kemudian R ini digunakan sebagai jarak. Satunya M, kalau yang belum tahu bacanya meter. Nah ini ya, ini keterangannya bisa kalian lihat di sini. Rumusnya cuma sedikit saja, biar nggak terlalu banyak rumus. Oke, yang pertama adalah tadi muatan listrik ya. Muatan listrik itu hukum yang berkaitan belum ada, karena ini hanya menjelaskan muatan listrik itu apa sih. Kemudian simbolnya itu Ki. Kemudian gaya kolom. Tadi kan ada 5 materi ya. Nah ini saya pisahkan seperti ini: muatan listrik, gaya kolom, terus medan listrik, potensial listrik, dan energi potensial. Kurang lebihnya materinya cuma ini aja. Gaya kolom, hukum yang berkaitan itu hukum kolom. Kemudian simbol atau rumus. Ini besarnya gaya kolom itu adalah F ya. F sama dengan K dikali Hi1 dikali Hi2 kali per Hi2 R kuadrat. per R kuadrat. Besar F. Nah, kemudian ini dibedakan lagi. Ini masih di simbol atau rumus ya, karena di sini ada yang untuk muatan segaris, dan berikutnya itu ada untuk muatan yang tak segaris ya. Yang ini tak segaris, yang tidak segaris. Segaris itu yang mana? Nah, ini satu garis kan ya. Ini yang biru-biru ini muatan ya. Biru ini dalam satu garis. Makanya dia dibilang muatan-muatan segaris. Nah, kalau yang tidak segaris sih contohnya seperti ini. Kenapa yang kayak gini sih, Bu? Karena ini yang biasanya sering keluar di soal-soal ya. Jadi bentuknya pasti biasanya segitiga gitu. Ini muatan, ini muatan, ini muatan. Oke. Nah, besarnya gaya kolom tadi disebutkan bahwa dia adalah resultannya. Resultannya berarti jumlahannya ya. Jumlahannya, karena ini ada tiga muatan ya. 3 muatan biasanya yang ditanyakan besarnya gaya kolom di, misalnya ini di Hi1, di Hi1, berarti kan yang ditanyakan adalah F1 ya, besarnya gaya listrik atau gaya kolom atau gaya elektrostatisnya di Hi1 itu berapa, berarti di sini itu F1 sama dengan F1 terhadap sisanya berapa, ada 2, berarti di sini jumlahnya cuma 2, 1 terhadap 2, 1 terhadap 3 nih. 1 terhadap 2, 1 terhadap 3. Kalau ada 4 ya sini tinggal dijumlahkan lagi. Misalkan di sini ada lagi 1 2, 1 3, 1 4. Misalkan ada lagi di sini 1 2, 1 3, 1 4, 1 5. Ada lagi, tinggal dijumlahkan semuanya. Jelas ya? Dijumlahkan tapi nyari F-nya kayak gini, Bos. Jelas enggak? Iya, Bu. Oke, jelas ya. Nah, penjabaran rumusnya tinggal kalian lihat dari sini. Rumus dasarnya kan ini, F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Berarti kalau di sini, nah ini untuk, ini bukan F12 ya. Ini F1 ya. Ini F1. Ini kan tadi misalkan yang ditanyakan di muatan pertama ya. Berarti ini F1 ini F1 ya. F1 sama dengan ini F12. F12 dijabarkan di sini. K dikali Q1 kali Q2 dibagi R12 kuadratkan. Untuk yang F13 ya tinggal diganti aja. Q1, Q3 dibagi R13 kuadrat. R-nya dari ini mana? Misalkan jarak R diketahui ya. Yang muatan pertama ini adalah min Q1. Artinya muatan pertama ini negatif. Kemudian yang muatan kedua ini positif. Plus Q2. Berarti di sini adalah muatan positif. Yang di sini muatannya min Q3. Berarti di sini muatannya negatif. Berarti tadi ini ya, negatif, positif, negatif ya. Negatif, positif, negatif. Nah, sekarang yang ditanya adalah muatan yang bekerja pada Q1. Q1. Berarti 1 terhadap 2. Ini negatif, ini positif. Berarti tarik menarik apa tolak menolak? Tarik menarik. Gaya yang di Q1 ini ke kanan apa ke kiri? kanan Ya. Ini ya, F12 karena dia tarik menarik. Yang ini di sini, yang ini ke sini. Bu, kenapa kok digambarkan cuma yang di sini, yang di Q1 aja? Kenapa yang di Q2-nya nggak digambarkan arah panahnya ke kiri gitu kan? Atau yang di Q3 ini tidak digambarkan arah panahnya gitu. Ya karena yang ditanyakan itu cukup di Q1 saja.
Kalau yang ditanyakan di Q2 ya cukup yang dituliskan yang di Q2 saja. Tapi kalau misalkan kalian mau menuliskan juga nggak masalah, tapi kan yang kita fokusnya, yang dicari di pertanyaan itu yang hanya di Q1 saja. Jadi misalnya ini tadi kan harusnya ini ke kanan ya, yang Q2 ini kan ke kiri. Kenapa yang ditulis di sini saja? Karena yang ditanyakan yang bekerja pada Q1. Berarti yang digambarkan cukup yang di Q1 saja. Jelas? Gimana? Jelas ya. Nah, kemudian di sini digambarkan di Q1 saja. Q1 dengan Q3 ini negatif, ini negatif. Berarti dia tolak menolak atau tarik menarik? Tolak menolak. Oke ya, tolak menolak. Yang di Q3 ini arahnya ke kanan, yang di Q1 arahnya ke kanan. Kiri. Ini ya. Kiri. Jadi dia dituliskan F13. Berarti huruf angka awalannya itu ya tempat di mana dia berada. Kalau di Q1 berarti ya awalnya 1. Ini juga 1 gitu kan. Nah, kalau di Q2 ya awalannya 2, F21, F23. Kalau di sini ya F31, F32 gitu. Kemudian jangan lupa ini jangan sampai keliru. Biasanya ini yang sering kayak jebakan gitu ya. Ini Q1, Q2. Berarti jaraknya juga jarak antara muatan 1 dengan muatan kedua. Jaraknya mana? Nih, R1, 2. Nah, kemudian yang sering salah itu biasanya di ini. Yang ini ya. Muatan 1 dengan muatan ketiga. Kan? Biasanya di soal tuh ada aja jebakannya, misalkan yang diketahui itu muatan 2 dengan muatan 3. Jadi yang dimasukkan angkanya nanti muatan 2 dan muatan 3. Padahal di sini adalah jaraknya adalah jarak 1 dengan 3. Nih, jaraknya berarti ya dihitung dari di mana letak titik yang dimaksud berada sampai titik yang tujuannya itu di mana. Jadi jaraknya segini ya. Ini R13. Nah, kenapa kalian saya itu wajib menggambarkan ya, tujuannya ini biar untuk mengetahui arahnya kemana sih nantinya tuh. Ini arahnya lebih besar kemana, condongnya kemana gitu. Nanti kalau di contoh soal akan lebih, ini karena arahnya ini dia nilainya positif atau negatif gitu. Nah, kemudian kita masuk ke yang muatan yang tidak segaris. Poinnya itu sama, cuma dia kan hanya membentuk sudut ya. Hanya membentuk sudut. Karena dia membentuk sudut, maka rumusnya jadi akar F12 kuadrat plus F13 kuadrat plus 2 dikali F12 kali F13 cos theta. Ya, rumusannya ini. Karena dia ada sudut yang terbentuk. Nah, contohnya ini. Di sini, ini muatan 1, ini muatan 2, ini muatan 3. Sama ya, ini muatan 1-nya min, muatan 2-nya plus, muatan 3-nya min. Nah, yang ditanyakan adalah besarnya gaya kolom untuk 3 buah muatan Q1, Q2, dan Q3 pada muatan Q1. Jadi, yang ditanyakan adalah gaya kolom pada muatan Q1. Jadi, gaya kolom yang bekerja di sini itu berapa? Tuh. Kita lihat Q1 terhadap Q3. Ini negatif. Tolak menolak. Atau tolak menolak? Tolak menolak. Tolak menolak ya. Ini berarti arahnya menolak ke sini ya. Yang di Q3 ini ke sana, ke atas. Kemudian Q1 dengan Q2. Tarik menarik. Min dan plus, tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik. Tarik menarik ya, karena dia posisinya di sini maka gayanya ke kanan, yang di sini ke kiri. Karena yang ditanya di Q1, maka yang digambarkan hanya di Q1 saja. Ya, jadi dia punya F13 dan F12. Karena dia membentuk sudut, maka kita cari resultannya yaitu di F1 ini ya. Kita pakai metode jajar genjang. Kalau untuk mencari vektor itu kita gunakan simpelnya adalah metode jajar genjang. Jadi kita tinggal tarik garis kayak jajar genjang. Ini bentuknya kayak jajar genjang, terus kita tarik diagonalnya. Nah, inilah yang disebut dengan F1. Jadi nilainya F1 tuh di sini. Jadi arahnya ke sini ya. Nah, ini adalah F1. F1 besarnya ya ini tadi
tinggal kalian mencari nilai F12-nya itu berapa. F12 sama persis prosesnya kayak ini tadi ya. F12-nya tinggal dicari, F12 ini, kemudian F13 itu ini. Ketemu nilainya, misalkan nih, F12 nilainya 3, F13 nilainya 5 gitu. Berarti ini 3 kuadrat plus 5 kuadrat plus 2 dikali 3 dikali 5 dikali cos theta. Cos theta-nya ini berapa? Ya tergantung di soalnya nanti nilai tetanya berapa ya. Tuh, soalnya pokoknya rumusnya jangan lupa diakar. Oke. Kemudian hukum Gauss. Medan listrik. Hukum yang berkaitan yaitu hukum Gauss. Nah, ini adalah rumusannya. Kuat medan listrik dirumuskan ini ya. E tadi adalah kuat medan listrik, maka E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Rumusnya ini hampir mirip-mirip, cuma beda. Di sini ada Q-nya 2. Yang di sini Q-nya cuma 1, kemudian nanti yang di bawah sini K Q per R, nggak pakai kuadrat. Jadi rumusnya mirip-mirip. Ya, ini rumusnya adalah E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Kemudian hukum Gauss ini juga sendiri secara garis besar diberikan menjadi 2, yaitu flux yang arahnya tegak lurus dan yang membentuk sudut atau dengan sudut ya. Nah, ini flux listrik itu apa? Medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Flux listrik dapat digambarkan sebagai banyaknya garis medan yang menembus permukaan. Nah, garis medan tadi ini ya, karena dia nggak nampak wujudnya kan, maka dia digambarkan dalam bentuk garis-garis kayak gini. Nah, ini tuh luas bidang karena dia disebutkan di sini adalah menembus permukaan, artinya dia yang mampu menembus si permukaan itu berapa nanti nilainya ya. Nah, ini garis normalnya ya tegak lurus tadi garis normalnya, N-nya ini garis normal. Nah, kemudian karena dia tidak boleh kayak God of War nanti dia tetap arahnya ke bawah tegak lurus listrik 90 derajat. Nah, Pi. rumusnya ini ya, rumusnya jangan lupa yang ini apa bacanya? Pi ya. Pi sama dengan E dikali A. E itu apa? Kuat medan listrik. Pi itu apa? Flux listrik. Satuannya Weber. Kemudian E kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom. A itu luas bidang, satuannya meter persegi. Nah, sedangkan yang ini rumusnya sama. Pi sama dengan E dikali A. Tinggal karena membentuk sudut tinggal dikalikan lagi cos theta. Nanti tetanya itu berapa? Tinggal dihitung nilainya. Dia membentuk sudut, artinya ini kan dia harusnya normal ya, garis normalnya itu dia tegak lurus ya terhadap si permukaan ini, tapi mungkin dia bendanya ada di sini atau sumbernya ada di sini sehingga dia tidak tidak tegak lurus terhadap bidangnya ini, sehingga arahnya itu jadi kayak miring gitu. Nah, ini dari garis normal ini dia kan miring, maka dia akan membentuk sudut. Berapa sih itu sudutnya? Nah, itu nanti tinggal dicari nilainya berapa. Kalau kalian misalkan di simbol-simbol itu kalian nggak tahu cara bacanya, kalian tuh bisa bisa buka di sini ya, di insert equation, kemudian di ininya ini kan ada semua keterangannya ya. Misalkan ini adalah mu, bacanya mu, kemudian ini rho, ini sigma, ini tau, ini alpha, beta. Nah, ini ada simbolnya semua. Yang biasa sering digunakan itu basic math sama ini ya, simbol-simbol yang ini yang untuk fisika ya. Kalau untuk yang matematis mungkin kayak di operator nih ada bacaannya semua. Jadi kalau nggak tahu bacanya silahkan kalian cari sendiri di referensi ya. Kemudian potensial listrik itu di sini belum ada hukum yang berkaitan, dan energi potensial listrik juga belum ada hukum yang berkaitan. Nah, potensial listrik ini dirumuskan V sama dengan K dikali Q dibagi R. Sedangkan energi potensial listrik EP ya, energi potensial listrik sama dengan K dikali Q kali Q aksen per R. Q aksen tadi apa? Q aksen ini ya, muatan uji penimbul medan.
Jadi nanti biasanya ada nilainya berapa gitu. Oke, rumusnya cuma ini, cuma sedikit ya, rumusnya cuma sedikit. Kita langsung masuk ke soal. Oke. Ini soalnya 2 buah muatan titik masing-masing plus 2 mikrokolom dan min 5 mikrokolom terpisah 10 cm satu sama lain. Tentukan gaya tarik menarik kedua muatan tersebut. Jadi gaya tarik menariknya, jadi intinya tuh gaya kolom gitu kan, F-nya itu berapa. Yang ditanyakan itu F ya, gaya tarik menarik, gaya kolom, gaya elektrostatis, gaya listrik, pokoknya itu intinya gaya antara kedua muatan itu berapa. Yang diketahui adalah ini plus 2 mikrokolom, ini min 5 2 mikrokolom. Jadi karena 2 buah muatan ini di urutan pertama, maka kita memberi namanya Q1 ya, karena urutannya pertama, yang ini adalah Q2 dan ini adalah jaraknya. Q1 sama dengan plus 2 mikrokolom. 2 mikrokolom itu ada berapa sih nilainya ke kolom ya. Jadi kalau di soal ini masih satuannya belum sama, maka kalian harus menyamakan dulu ke satuan SI ya, atau satuan internasional ya. Jadi di sini nih, yang di sini adalah satuan yang sudah disepakati semua di dunia ya. Jadi satuannya tuh sama gitu. Jadi kalau misalkan dia masih mikrokolom, maka kalian harus mengubahnya ke kolom. Itu berapa nilainya? Berapa ini? 2 mikrokolom. 10 pangkat min 6. 2 kali 10 pangkat min 6 ya. Saya tuliskan plus lagi. 2 kali 10 pangkat min 6 ya. 10 pangkat min 6. Kok iso? Sekondi cu. Nah, 2 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6. Ya, 2 kali 10 pangkat min 6 apa? Satuannya? Kolom ya. Kolom. Ya. Kemudian yang ini berarti sama ya. Berapa? Mikrokolom. Ini berapa nih? Min 5 kali 10 pangkat min 6. Min 5. Nah. Ini berapa nih? Tadi R itu harusnya apa? R itu meter. Berarti ini masih senti. Berarti dia diubah ke dalam meter jadinya berapa? 10 kali 10 pangkat min 2. Berapa? 10 kali 10 pangkat min 2. 10 kali 10 pangkat min 2. Yang lainnya sama? Sama enggak? Satuannya? Meter. Ini jadinya berapa ini? 10 kali 1 kali 10 pangkat min 3. 1 kali 10 pangkat min 3. Jadinya 0,1. 0,1 atau berapa? Atau 10 pangkat min 1. Pangkat min 1 ya. Ada yang masih bingung nggak tentang perkalian 10 pangkat? Jadi ini kan 10 ini kan nggak ada embel-embelnya ya. Ini sedangkan ini 10 pangkat min 2. Padahal ini di sini 10 pangkat 1 ya. 10 pangkat 1 kan sama dengan 10 ya. Ya, berarti 10 pangkat 1. 1 dikurangi 2 berarti sisanya min 1. Ini tinggal kalian tuliskan 10 pangkat min 1. Kalau 10 pangkat 0 itu berapa? 0. Ini 1 ding. 10 pangkat 0 itu berapa? 1. 1 ya. Jadi dipangkatkan semua yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 gitu ya. Betul? Nah, oke. Yang ditanyakan adalah gaya tarik menarik ya. Gaya tariknya itu berapa gitu. Kenapa gaya tarik? Karena jelas di sini adalah plus, di sini min, maka ditanyakan gaya tariknya berapa. Maka yang mana rumusnya? Ini ya. Rumusnya ini ya. Dia hanya ada 2 muatan, berarti kita tinggal menuliskan saja rumusnya.
F-nya adalah ini. Ini berapa ini? K-nya tadi berapa? 9 kali 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian berapa Q1-nya? Q1-nya ini berapa? Ini ya. 2 kali 10 pangkat min 6. Ini. Kemudian dikali dengan Min 5. min 5 atau 5? Dikali min 5. Jadi ini ya, saya tegaskan lagi. Plus. Di sini kan nggak ada keterangannya nih, muatannya jenisnya apa ya. Jadi plus minus di angka ini, dia hanya menunjukkan bahwa ini adalah muatan positif. Sedangkan ini adalah muatan negatif. Jadi nilainya nih, nilainya ya 5 kali 10 pangkat 6. Ini nilainya ya 2 kali 10 pangkat 6, min 6. Jadi plus dan minus ini dia hanya menunjukkan dia jenis muatannya apa sih, positif atau negatif gitu. Jelas ya? Iya. Jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, ini berarti berapa? R-nya ini berapa? 10 pangkat min 1 pangkat 2. Ini ya. Pangkat min 1. 10 pangkat min 1. Ini ya. Nah, ini berapa? Oke, kita tulis lagi ya untuk menjabarkannya. Nanti kalian kalau sudah paham, tinggal kalian ini langsung isinya berapa sih gitu. Ya, itu tulis lagi. 9 kali 10 pangkat 9. Nah, 2 kali 5 ini berapa sih? 2 kali 5 10. 10 ya. 10. Berarti ini gini ya. Kemudian 10 pangkat min 1 dikuadratkan ini jadinya berapa? Nah, aku bingung aku. Hah? 10 pangkat min 1 dikuadratkan jadinya? Min 1 kali min 1. 10 pangkat min 2. 10 pangkat 2. Berapa? 10 pangkat min 2. Min 2, Bu. 10 pangkat min 2 atau 10 pangkat 2 atau berapa? 10 pangkat min 2. 10 pangkat Min 2. 2. min 2. 10 pangkat min 2 ya. Sepuluh pangkat min 2. Nah, kita kan punya ini, ya udah kita tinggal ngitung aja berapa nih. Ini berapa nih? 10 pangkat 9, 10 pangkat 1, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6, 10 pangkat 2 ya, nanti ke atas. Jadinya berapa? Jadinya berapa, Bu? Hah? 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 habis. Oke, 10 pangkat 9 tambah 10 pangkat 1 ya. Ini 10 pangkat 1 ini 9 tambah 1 berapa nilainya? 10. 10 pangkat 10. 10 pangkat 10 ya. Mm-hmm. Berarti yang saya bacakan ini cuma yang pangkatnya aja. Nanti tinggal kalian tambahin 10. 9 tambah 1 berarti 10. 10 dikurangi 12 ya. Minus pangkat min 2. Min 2. Ini min 2. Min 2. Yang ini 10 pangkat min 2 berarti naik ke atas jadi 10 pangkat 2 ya. Iya, Jadi Bu. hasilnya berapa? 9. 10. 9 kali 10 kali 1. 9. 9 ya. 9. Iya. 11 9 atau ada jawaban lain?
Tidak. Tidak. 9 ya. Ya. Iya, Bu. Habis. Kenapa saya menuliskan ini sih? Ya sebenarnya kalau nggak dituliskan, kalau yang udah lancar, Tambahkan ya. oh ini berapa, ini berapa, ini berapa, ya udah tinggal kalian isinya ini berapa gitu kan. Tapi kalau yang masih bingung, nah ini saya tuliskan satu-satu pelan-pelan gitu loh. Ini 9 kali 10 pangkat 9, terus ini tadi 2 kali 5 itu 10, kemudian 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 ini dibagi 10 pangkat min 2. Nah jadinya berapa, kalian tinggal hitung di pangkatnya ini ya. Kalau yang tidak ada minnya berarti ditambah, kalau yang ada minnya ya berarti tinggal dikurangi. Kalau dia penyebut, dia naik ke atas jadinya lawannya. Kalau dia di sini pangkat min 2, pangkat min, berarti kalau ke atas jadi pangkat plus. Kalau di sini dia pangkat plus, berarti kalau ke atas dia pangkatnya min. Begitu juga sebaliknya. Begitu ya. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Berarti ini saya harap nggak ada kesulitan ya, karena saya lebih suka menggunakan yang 10 pangkat daripada misalkan ini kita bisa kan menggunakan 0, kan ini kebetulan dia cuma 0,1 gitu. Nah belum tentu nanti kalau misalkan 0 komanya banyak gitu. Kalau kita salah 1 koma saja atau kita kurang menuliskan angka nolnya, maka kemungkinan besar Hasilnya nilainya kan beda. akan berbeda. Ini contohnya kayak gini. Kalian tuh niatnya misalkan di ujian ya, atau di tugas tuh, kalian niatnya itu menulisnya 0,1 yang dikuadratkan. Nah, hasilnya nanti kan 0,01 ya. Tapi kadang kan kita menuliskan ada 0,001 gitu. Ada 1 0, padahal maksud kalian itu 0,01. Tapi yang saya baca itu 0,001. Nah, jadi kan kita nggak bisa cross check ya, karena ya tugas ya yang saya baca ya itu yang menurut saya yang dinilai gitu. Sedangkan maksud sebenarnya kan saya nggak tahu gitu. Jadi kayak itu untuk meminimalisir kesalahan biar kesalahannya itu tidak terlalu banyak gitu. Jadi kalau 10 pangkat itu lebih gampang dibacanya, juga lebih gampang ya, daripada kalian menuliskan 0,1 nanti ada salah komanya atau tambah 01, itu kan udah berbeda makna. Jadi maksud saya itu seperti itu. Jadi tapi kalau kalian misalkan mau menuliskan, saya lebih enak kok Bu menggunakan 0, ya terserah. Tapi ya kalau misalkan terjadi kesalahan ya ini ya silahkan ditanggung sendiri gitu. Jadi kalau saya lebih mudahnya pakai 10 pangkat karena di sini angkanya 10 pangkat semua gitu. Jadi lebih gampang gitu. Nggak pakai kalkulator juga bisa gitu, ngitung kayak gini. Gitu ya. Kalau ini nggak ada pertanyaan, berarti kita langsung masuk ke sini ya. Ini yang agak ini udah masuk ke materinya. Nah kalau segini masih kelihatan nggak ya? Masih, Bu. Masih ya. 3 buah muatan titik. 3 buah muatan titik, Q1, Q2, dan Q3. Nah ini dia kan nggak diketahui nih Q1, Q2, dan Q3. Di gambarnya ini nggak ada nih nampak plus minusnya, nggak ada kan. Masing-masing bermuatan. Ini kalau dia nggak ditulis dalam kurung positif, biasanya di sini dituliskan plus 2 dikali 10 pangkat min 6. Kalau ini positif juga, ini plus. Di sini negatif, berarti di sini biasanya dituliskan min, kayak yang di atas ini tadi ya. Nah, kayak gini. Ini plus, berarti dia menunjukkan muatan positif. Ini menunjukkan muatan negatif. Tuh. Jadi jangan bingung, jangan negatifnya nanti dimasukkan ke dalam perhitungan. Oke, di sini ini Q1 positif ya. Q2 positif, Q3-nya negatif. Oke, terletak pada garis lurus. Q1, Q2, Q3 ini dalam satu garis lurus seperti pada gambar. Jarak antara Q1 dengan Q2 dengan Q2 ini diberi nama L1. Jaraknya yaitu 3 meter. Kemudian jarak antara Q2 dengan Q3 adalah L2, diberi nama L2 ya. Nilainya adalah 2 meter. Ini 3 meter, yang L1 3 meter, yang L2-nya 2 meter.
gaya elektrostatika yang dialami oleh muatan Q1. Muatan Q1. Berarti kita fokusnya di muatan Q1 ini ya. Nah, ini gambar yang diberikan di soal. Maka kita menyelesaikannya, kita menuliskan ulang gambar tersebut. Oke. Nah, nanti ini ya, kita masuk ke gambar dulu, baru nanti kita diketahui nilainya berapa. Q1 sama dengan berapa, Q2 sama dengan berapa, Q3 sama dengan berapa, L1 itu sama dengan R12 sama dengan 3 meter, L2 itu R23 sama dengan 2 meter. Itu yang ditanya adalah F pada Q1. Oke, nah kita masuk gambar ini ya. Kenapa gambar itu? Karena menurut saya mempermudah kalian dalam mengerjakan. Ini adalah gambar awalnya. Kita punya gambar yang ini, kita gambar ulang nih, gambarnya seperti ini gitu. Nah, kemudian karena di gambar ini masih kosongan ya, belum ada panah-panahnya kemana, gayanya kemana, maka kita membuat sketsa sementara untuk soal ini. Nah, di sini ada Q1, Q2 dan Q3. Q1 ini tadi positif nih ya, Q1 positif. Q2 positif, berarti ini positif, negatif. Yang ditanyakan adalah di Q1. Q1 ya. Maka Q1 terhadap Q2 ini arah gayanya ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Tolak menolak. Ke kiri. Ke kiri. Q1, Q2 positif. Tolak menolak dong, harusnya dong kiri ke dong. kiri ini. Q1 terhadap Q2 arahnya ini positif, berarti dia tolak menolak ya. Ya. Arahnya berarti ke kiri. Ke kiri. Ini ya. Seperti ini ya. Ya. Nah, ini adalah apa tadi? Q1. F. Berarti ini adalah F. F berapa ini? F1 2. F1 2 ya. F1 F1 2. Nah, ini adalah F12 ya, arahnya ke kiri. Kemudian Q1 terhadap Q3 ini positif, ini negatif. Ya, tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik. Menarik. Nah, arahnya ke kanan apa ke kiri gayanya? Ke kanan. Ke kanan ya. Wah, baterai lemah nih. Ini F13 ya. F13 arah gayanya ke kanan. Nah, ini ke kanan. Ini ya. Nah, ini yang F12 ini ke kiri, F13 ini ke kanan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Atau ada mungkin yang masih, Bu itu gimana ya? Saya masih bingung gitu. Nggak ada? Nggak ada ya? Tidak. Nggak ada kan? Tidak ada. Oke semua ya. Berarti nggak ada pertanyaan. Oke, jadi ini F12 ini arahnya ke kiri,
F13 ini arahnya ke kanan. Oke, sampai di sini. Terus nanti kita tulis diketahui Q1-nya plus 2 kali 10 pangkat min 6. Ini sama kayak gini ya. Ini karena dia positif maka saya tuliskan plus 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian plus 3 kali 10 pangkat min 6. Kemudian Q3-nya ini min 5 kali 10 pangkat min 6. Satuannya sama semua ya, kolom. Kemudian L1 ini sama dengan R12 sama dengan 3. Dan L2-nya ini R23 sama dengan 2 meter. Yang ditanya adalah F pada Q1. Penyelesaiannya, oke, gaya yang dialami oleh muatan Q1. Berarti mana pakai rumusnya? Ini ya. Pakai rumus ini ya. Nah, rumusnya kan ini. Gaya yang dialami oleh muatan V1. Berarti ini kalau mau dituliskan kayak ini juga boleh. F1 sama dengan, jadi ini yang dinamakan adalah F1 ya. F1 sama dengan F12 plus F13 karena dia hanya ada 3 muatan. Oke. Nah, kemudian saya jabarkan nih gaya yang terjadi pada muatan 1 terhadap muatan 2. Berarti yang ini ya yang dimaksud. Yang ini ya, F12. Sama dengan itu yang ini ya. Nah, ini F12-nya berarti yang ini. Kemudian F13, gaya yang terjadi pada muatan 1 terhadap muatan 3. Berarti ini ya, F13. Ini. Oke? Oke. Ini sama dengan berapa tadi? Saya pakai ini ya. Sama dengan berapa? K-nya ini 9 kali 10 pangkat 9 ya. Ya. I1-nya berapa? I1-nya 2 kali 10 pangkat min 6 ya. Kebetulan sama ya. 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian Q2-nya 3 kali 3 10 kali 10 pangkat min 6. 6. Kemudian R12-nya ini berapa? 3 meter. R12-nya berapa? 3 meter. 3M. 3 ya. 3 dikuadratkan. Nah, ini berapa hasilnya? Min Berapa ini? 2 kali Berapa? 6 kali 10 pangkat min 3. Berapa? Hasil akhir ini. 6 kali 10 pangkat min 3 Newton. Betul? kan 5 ditambah Benar ini? 15. Bener, Bu. Ya kah? 6 kali 10 pangkat min 3. Min 3, Bu. Min 3 Newton. Udah bener ya angkanya nih? Dari mana? 335. 2, 3, 5 ya satunya. 2, 3, 5. Hasilnya ini. Nah, kemudian yang ini. Ini
ini berarti sama ya, 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6, kemudian Q3 nya berapa? 5 ya, 5 kali 10 pangkat min 6, kemudian Kan R nya berapa? ini ditambah 7 pangkat-pangkatnya 12 min 2 apa 5? 9 min 3 3 ditambah 2 5 karena 1 sampai 3. 5 ya. Jadi R-nya itu 5 karena dia yang diketahui kan yang ini tadi Q1 sampai Q2 itu 3, Q2 sampai Q3 itu 2. Jadi Q1 sampai Q3 itu totalnya ya 3 tambah 2. Ini kalau yang masih bingung nanti tinggal ini kok dapat 5 dari mana? Nah, ini dari sini ya. 3 ditambah 2 dikuadratkan. Nih hasilnya berapa? Berapa ini hasilnya? Hmm? 3,6 kali 10 pangkat min 3. Kalau bingung ini ya. Ini 9 kali 10. Kalau yang masih bingung ya. Kok 10? Oh, dikali. Yang di sini adalah 25 ya. 25. Itu Jadi 9. misalnya adalah 9 dibagi 25 atau 90. Ini 90. 90 dibagi 25 itu berapa? 6 ini Berapa hasilnya? dari 3. 3,6 kali 10 pangkat min 3. 3,6 kali 10 pangkat min 3. Oke, 3,6 kali 10 pangkat min 3 satuannya Newton ya. Nah, Newton. kemudian ini gaya yang dialami oleh muatan C1. Berarti kan ini kita tuliskan lagi ya. Ini berapa nih? Berapa nilainya? F1 ini berapa sih tadi? F12 6,6 kali 10 pangkat min 3. Berapa berarti nilainya? 9,6 kali 10 pangkat min 3. F12 berapa nilainya? 6 kali 10 min 3. Kemudian tambah 3,6 kali 10 min 3 pangkat min 3. Nah, hasilnya berapa? 9,6 kali 10 pangkat min 3. 9,6. Begini. Satuannya? Newton. Ini udah bener apa belum? Bu, nggak ada yang dinegatifin, Bu. Yang mana tuh? Yang 6 kali 10 pangkat min 3. Kenapa? Karena arahnya ke kiri. Nah, betul ya. Jadi arahnya karena dia ke kiri. Kenapa penting menggambarkan ini? Karena dia arahnya kan ke kiri. Ke kiri kan dia F ini adalah vektor ya. Jadi menggunakan kaidah vektor. Jadi ke kiri berarti dia negatif. Nilainya ini negatif. Yang ini nilainya ke kanan, ini berarti nilainya positif. Jadi F12-nya ini nilainya tetap sama, tapi kan arahnya dia negatif. Maka di sini dikasih tanda min ya. Jadi di sini berapa? 2,4. Negatif 2,4. Negatif 2,4. Berarti ini menunjukkan apa? Arahnya menuju ke mana? Ke kiri. Menuju atau arahnya searah dengan ke kiri dengan F12. Dengan F12 ya. Masih ada yang bingung mungkin? Ya, arahnya searah dengan F12. Jadi dia kan menunjukkan negatif, berarti
ini loh, ini ibaratnya kayak orang tarik tambang, yang satu narik ke sini, yang satunya narik ke sana. Nah, kira-kira bakal menang yang mana? Kira-kira lebih besar yang mana itu? Nah, ternyata dia ternyata lebih kuat yang di sini. Maka dia di sini nilainya sama 2,4, nilainya itu 2,4. Tapi karena dia minus berarti menunjukkan bahwa yang ke arah kiri ini lebih kuat. Sehingga F1-nya nanti kalau digambarkan ya, F1-nya itu ke arah sini ke kiri. Jadi F1-nya kalau digambarkan itu dia ke arahnya ke kiri. Nah, jadi F1-nya nih kalau digambarkan ke arah kiri ya. Ini masih F12, F13. Nah, F1-nya tuh berarti F1-nya ini. Jadi ternyata dia lebih kuat yang ke arah kiri. Jadi F1-nya ini searah dengan F12. Bahwa dia lebih condongnya ke kiri daripada yang ke kanan ini. Jelas apa enggak ya? Jelas. Yang lainnya? Jelas enggak? Ada pertanyaan enggak? Atau masih bingung kenapa ini min, kenapa ini kok enggak 9,6 kali 10 pangkat min 3? Oh, ada pertanyaan enggak? Atau masih bingung? Bu, itu arahnya yang F12 itu yang ke kanan apa ke kiri, Bu? Gitu, Bu. Ini. Di sini tadi F12 mana? Ke kiri kan? Ke kiri berarti ya, Bu? Iya. Oh, iya, Bu. Makasih, Bu. Berarti ibaratnya orang tarik tambang tuh yang menang yang ke sini ya, arahnya yang ke kiri gitu. Iya, Bu. Jadi tenaganya tuh lebih kuat yang sana. Jadi dia condongnya ke arah sana gitu. Gitu. Ya kan ini kan kanan kiri ya. Ibarat ditarik kanan, ditarik kiri. Nah, dia nih arahnya bakal kemana nih yang bekerja di sini? Enggak, dia condongnya ke yang searah dengan F12 ini. F1-nya ini searah dengan F12. Makanya di sini tadi dituliskan arahnya searah dengan F12. Nilainya itu 2,4 kali 10 pangkat min 3 Newton. F1-nya ini. Minus ini hanya menunjukkan kemana sih arahnya gitu. Arahnya negatif berarti arahnya ke kiri. Gitu ya. Jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Diketahui segitiga ABC sama sisi ya ini. Ini sama. Dengan panjang sisinya 3 dm. Dm itu apa sih? desimeter. Dm itu apa? Dekameter. Desimeter. Desimeter. Dm itu apa? Desimeter. Ya. Pada titik sudut A dan B masing-masing terdapat muatan. Puncak C terdapat muatan plus 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, muatannya ini ya. A ini nilainya plus 4 mikrokolom, yang B ini min 1,5 mikrokolom. Nah, yang di C, ini kan satunya mikrokolom ya. Yang di C ini, dia 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. Jadi tinggal kita menyamakan satuannya ke dalam kolom semua. Nah, ini udah saya tuliskan ya. QA sama dengan plus 4 mikrokolom. Maka diubah menjadi plus 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian HB min 1,5 mikrokolom. Diubah kali 10 pangkat min 6 ya. Kemudian yang GC ini tetap karena satuannya sudah sama ya, kolom. Plus 2 kali 10 pangkat min 5 kolom. R-nya, karena semua sisinya sama, maka yang ditanyakan C ya, RCA, RCB ini sama juga. 3 kali 10 pangkat min 1 ya. 3 desimeter ke meter itu berapa sih? Desimeter ke meter berapa? Bagi 10, Bu. Berarti 0,3 ya, 0,3 meter. Atau 3 kali 10 pangkat min
1 meter. Yang ditanyakan adalah F di titik C. Hitunglah gaya elektrostatis total di puncak C. Berarti di titik C ya. Nah, jawabnya F di titik C. Karena kita punyanya tak segaris atau yang segitiga ini, maka kita pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini ya, yang gambarnya ini, yang tak segaris, yang segitiga ini. F di titik C. Nah, kurang lebihnya nanti tuh kalian, rumus yang akan kalian cari tuh ini, F di titik C. Berarti kita tinggal mengganti, karena F di titik C, maka di sini dituliskan FC. Di sini berarti apa? C terhadap apa? Terhadap A. A. C terhadap A. Kemudian, yang ini C terhadap Terhadap B. Terhadap B. B. Ini tinggal diganti aja. C A. Yang ini C B. Oke, nah ini nanti cos tetanya itu berapa? Nanti kita cari. Ya, intinya tuh kalian tuh menuliskan rumus akhirnya yang harus kalian cari itu apa? Rumusnya kan pakai ini. Kalian sudah punya belum FCA? Belum. FCB juga belum. Jadi kalian harus mencari dulu FCA-nya berapa, FCB-nya berapa, biar mudah untuk memasukkan nilainya di sini. Nah, makanya kita cari gaya yang terjadi pada muatan C terhadap muatan A. Berarti sama kayak tadi. Ya, berarti ini tinggal kita ganti saja. C terhadap A, berarti ini ya, CA ya, FCA. Jadi tinggal dituliskan aja, FCA sama dengan K dikali Q. Q-nya berarti apa? C. C. Dan Q? A. A. Yang ini R, A. CA. Ya, jarak antara C terhadap A itu berapa? Ya. Jaraknya emangnya berapa? Ini berapa? 9 kali 10 pangkat 9 dikali QC-nya berapa sih? QC 4 kali 10 pangkat 6 ya. QB-nya QC-nya itu mana tadi? QC-nya itu 2 ya, 2 kali 10 pangkat 5. QC ini QC ya. 2 kali 10 pangkat 5. QC-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian QA-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 6. 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian RCA-nya berapa nih? RCA-nya berapa? Min B min. Jaraknya berapa ini? C plus B plus 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. plus A plus 3 B kali min. 10 pangkat min 1. Dikuadratkan. Nah, berarti di sini kita tuliskan lagi 9. Ini 9 ya. Kemudian 2 kali 4 berapa? 8. 2 kali 4? 8. Nah, ini 10 pangkat min 5. Nah, ini 10 pangkat min 6. 10 pangkat 9. Yang ini berapa? Enggak tahu. Berapa nih? 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat ini berapa? 9 kali 10 pangkat min 2. 9 kali 10 pangkat min 2 ya. Jadi 3 dikuadratkan itu berapa? 9. Kemudian 10 pangkat min 1 dikuadratkan berarti 10 pangkat min 2. Nah, udah selesai, kita tinggal cari berapa nilainya ini? 8.
8 pas? Pas. Pas ya. Ini 9, ini punya 9 berarti dicoret-coret. Nah, ini 10 pangkat 9. Ini 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 6, ini 10 pangkat 2 ya. Berarti 9 tambah 2 itu 11. 11 dikurangi 11, berarti 0 ya. 10 pangkat 0 itu kan 1, berarti sisanya adalah 8. 8 Newton. Oke. Masih ada bingung sampai sini? Kalau masih bingung ini ya, kalian belajar lagi, belajar sendiri, coba-coba sendiri mengenai 10 pangkat ini seperti apa. Kalau yang plus artinya nggak ada minnya, ini berarti plus ya tinggal ditambahkan aja pangkatnya. Kalau yang min ya tinggal ditambahkan dengan sebenarnya min 5 tambah min 6 itu kan sama aja, min 5 dikurangi 6. Kalau perkalian ya tinggal dikalikan min 1 kali 2 itu berapa hasilnya. Oke, kemudian kita lanjut ke ini ya. Ini berapa? F. Berarti kita mencari FCB ya, FCB. FCB berarti kita tinggal mengganti aja. Ini B. QC kali QB. Ini RCB. RCB Kuadrat. Sama dengan 9 kali 10. Ini ya, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Dikali QC-nya sama ya, 2 kali 10 pangkat min 5. QB-nya itu berapa? QB-nya itu 1,5 kali 10 pangkat min 6. Berarti di sini 1,5 kali 10 pangkat min 6. Dibagi dengan sama ya, RCB itu kan sama 3 desimeter atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Ininya sama. Berarti di sini sisa berapa? Ini berapa? 2 kali 1,5 itu berapa? 3. Berarti di sini 3 ya. Nah, gaya total GC berarti kita masukkan lagi rumus yang ini. Gaya total DC FC sama dengan akar FCA kuadrat plus FCB kuadrat plus 2 FCA kali FCB cos theta. Maka berapa ini? akar. Kalau mau taruh di bawahnya juga boleh. Ini berapa berarti? Akar FCA. Ini berarti berapa? FCA-nya berapa sih? 8. 8. 8 kuadrat. 8 kuadrat. Yang ini 3 kuadrat. 3 kuadrat. 2 Terus kali 8 kali 3. 2 kali 8 kali 3. 3. Nah, terus cos tetanya ini cos berapa? Cos berapa? Tetanya ini berapa? Berapa? Enggak tahu. Tetanya berapa? Kalau segitiga sama sisi, tetanya kan berarti yang ini ya. Kan ini sudut yang terbentuk dari gayanya yang ini QCA, ini ke sini, yang ini QCB ya, ini harusnya CB ya, FCB, yang ini FCA. Nah, kan ada sudut yang terbentuk nih, theta membentuk theta. Nah, tetanya ini nilainya berapa? 120. 120 dari mana? Karena itu kan garis lurus. Kalau garis lurus kan 180. Sedangkan segitiga sama sisi juga 180. Karena segitiga kan berarti di C itu 60. Jadi 180 dikurangi 60. Berarti 120 tetanya. Sepertinya, Bu. Ya. Gimana yang lain?
Yang lain? Ada yang pertanyaan? Agar sisi Ya betul ya, tetanya itu 120. Jadi ini kan di sini segitiga ABC sama sisi ya, jelas sama sisi, berarti sudutnya itu sama. 60, 60, 60. Nah, karena di sini sudah ada 60, lurusnya ini kan pasti kan 180 ya, segini. Dari sini sampai sini kan 180. Dikurangi 60, berarti sisanya adalah 120. Masih bingung nggak? Bingung nggak? Enggak. Bingung, Bu. Bingung? Bingung? Mau diulangi yang mana? Mau diulangi yang mana? Yang bagian Yang mana? jumlah sisinya tadi, Bu. Oh, sisinya ya. Ini kan diketahui segitiga ABC itu sama sisi. Nah, kalau sama sisi itu kan setiap sudut dari segitiga itu adalah 60 ya, karena total sudutnya itu kan 180 dan karena dia sama sisi, maka setiap sudutnya ini jumlahnya adalah 60. 60 kali 3 kan 180. Jelas sampai di situ? Oke, Bu, jelas. Nah, 60. Nah, karena dia ini kan lurus nih. Ya kan? Iya. Dari yang titik garis ini ke sini kan ini lurus. Ini kan 180 ya total sudutnya. Karena yang sudah diketahui itu tadi yang sudutnya yang di C ini kan tadi 60. Maka kita tinggal mengurangkan 180 dikurangi 60 itu 120. Jadi sudut yang tersisa ini, theta ini adalah 120. Masih ada pertanyaan? Tidak. Tidak, Bu. Ada nggak? Ada tidak? Tidak ya? Tidak ada? Bu. Oke, berarti cos tetanya ini adalah 120. Nah, kita tinggal mencari nih berapa nih nilainya. 8 kuadrat ini berapa? 8 kali 8. 4, Bu. 3 kuadrat? 9. 6. 9. 8. 64. Nah, kemudian cos 120 ini nilainya berapa? Min setengah, Bu. Berapa? Min setengah. Min setengah. Ini ya. Min setengah. Berarti ini berapa nilainya? 64 ditambah 9 berapa? 73. 73. Ini 2 dikali 8 dikali 3 kali min setengah, nilainya berapa? Berapa nilainya? 2 kali 8. 24. Plus apa min? Negatif 24. Negatif 24. Min 24 ya. Nah, berarti ini ya, ini kan 2 dikali setengah kan berarti 1 ya, karena dia min berarti di sini min tandanya. Sisanya 8 kali 3 berarti 24. Nah, ini berapa hasil akhirnya? Akar 49. Akar 49. Akar 49. Akar 49. Jadinya berapa tuh? 7. Jadinya FC sama dengan 7 Newton. apanya? Newton. Jadi jelas ya? Jelas ya langkah-langkahnya, step-stepnya tuh seperti apa? Saya harap sudah jelas semua. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal berikutnya. Hitunglah medan listrik pada radius 1 cm
2 cm dan 3 cm. Jadi sebuah muatan titik dengan besar muatan 4 mikrokolom. Diketahui Q 4 mikrokolom. Berarti berapa ini? 4 mikrokolom jadinya berapa? Kali 10 pangkat min kali 6. 10 min 4 kali 10 pangkat min 6. min 6. min 6. Satuannya kolom ya. Kemudian R1-nya ini berapa? R1-nya berapa? 1 cm sama dengan berapa? 0, 10 pangkat min 2 meter. 10 pangkat min 2 ya. Sepuluh pangkat min 2. Satuannya meter ya. Nah, kemudian ini 2 cm. Berarti berapa? 10 pangkat min 3. 2 kali 10 2 pangkat kali min 10 pangkat min 2. Berapa? 2 kali 10 pangkat 2 kali min 10 pangkat min 2. 2 kali 10 pangkat min 2. Yang ini sudah ya. R1 2, sorry. Yang ini 3 cm. Berarti 3 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 2. 2 ya. Jadi tinggal kalian ubah sendiri. Oke. Jawab medan listrik E. Medan listriknya itu berarti berapa? Watt medan listrik ya. Berarti pakai rumus yang mana? Nah, ini ya. pusing. Berarti ini ya medan listriknya itu listrik E di, karena kan pertanyaannya ada 3 radius ya, radius 1 cm, 2 cm, dan 3 cm, maka kita cari satu-satu. Medan listrik E di radius pada radius 1 cm. Aduh, azan. Itu adalah ini ya, berarti karena ini ada 3, maka saya tuliskan ini 3 ya. 3. Nah, ini berarti kita tulis aja E1. E1. Berarti ini R-nya berarti ya tulis aja radius yang pertama. Jadi R1. R1. Ya, radiusnya 1 cm ini. Berapa ini nilainya? K-nya adalah 9 kali 10 9 kali 10 pangkat 9. 3 9 kali 10 pangkat 9. Berapa nilainya nih? 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya itu berapa sih? Q-nya Q-nya 4 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat 6. 4 kali 10 pangkat 6 min 6 ya min 6 4 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan R1 itu 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, hasilnya berapa ini? Hasilnya berapa? Hasilnya 2 berapa? kali min 2 kuadrat kali berarti 4 kuadrat lah. Hasilnya berapa ini? Saya tidak tahu, Bu. Kalau ngitung cepat tidak tahu saya, Bu. 9 kali 4 ini berapa? 9 kali 4 itu 36. 36. 36. Nah, sisanya? Min
min 1, 10 pangkat min 1. Sisanya berapa? 10 pangkat 9, 10 10. pangkat min 6, 10 pangkat 4. Berapa berarti? 10 pangkat 4. 10 pangkat 7. Pangkat 7. 10 pangkat 7 ya. 10 pangkat 10 pangkat 7, satuannya adalah apa tadi satuannya? Newton. Satuannya apa? Bukan. Satuan Satuannya itu adalah N per C, Newton per kolom. Newton per kolom. Newton per kolom ya. Newton per kolom. Oke, satuannya ini ya. Newton per kolom. Oke, jelas? Jelas? Jelas. Ada pertanyaan nggak ini? Tidak ada bu. Lagi yang itu ulangi. Hah? Yang mana? Yang 9 kali 4 seterusnya itu. Yang ini 9 kali 10 pangkat 9. Iya Bu, ulangi. Rumusnya sudah tahu? Sudah. Gimana Bu? Rumusnya sudah tahu dari mana? Sudah. Rumusnya dari sini tadi ya. Nih kalian lihat rumusnya apa sih medan listrik? Medan listrik berarti kalian lihat medan listrik. Oh berarti yang ditanyakan kuat medan listrik berarti yang ini rumusnya ini. Oke. Kemudian kita tuliskan di sini. Kuat medan listrik kita tuliskan di sini. Ya. E sama dengan K Q R kuadrat. Nah, karena di sini ada 3 radius, di sini kan ada 3 radius nih. Hitunglah medan listrik pada radius 1 cm, 2 cm, dan 3 cm. Karena ada 3, maka yang ini saya kasih nama R1, ini R2, ini R3. Maka di sini saya ganti juga E-nya, saya kasih simbol E1, artinya ini dia yang medan listrik yang pada radius pertama. Sama dengan K dikali Q. Nah, R-nya ini dituliskan juga karena dia radiusnya ada 3, maka dituliskan urutannya yang keberapa. R1 artinya radius yang pertama, kemudian dikuadratkan. Jelas sampai di sini? Jelas. Yang maksudnya yang itu loh Bu, yang ngitung 9. Ini kan? Iya. Ya, yang ini udah jelas. Iya, udah jelas itu Ya. Bu. Kemudian K-nya ini nilainya kan 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Kemudian Q-nya kan ini 4 kali 10 pangkat min 6 ya. Ya. Nah, kemudian R1-nya bukan berarti yang ini. 10 pangkat min 2 yang dikuadratkan. Ya. Ya. Kamu masih belum jelas ini kok dapatnya sekian kah? Iya Oh. Bu. Ya, kalau dijabarkan lagi kayak gini. 9 kali 4 itu berapa sih? 36. 6. 36. Ya. Berarti sini kita tulis 36. Oke. Kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6. Nah, 10 pangkat min 2 dikuadratkan ini jadinya 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 4. 10 pangkat berapa? Min 4 ya? Min 4. Nah, 10 pangkat min 4. Kalau masih bingung, dijabarkan lagi. Kalau masih bingung, dijabarkan lagi. 9 kali 10 pangkat min 6 dikali, karena ini tadi di bawah ya, 10 pangkat min 4-nya di bawah, maka kalau dia jadi pembilang jadinya 10 pangkat 4 ya. Nah, gini, jadi tinggal kalian tambahkan nih pangkatnya ini jadinya berapa? 6 dikurangi 6, 9 dikurangi 6 3 ditambah 4 7. Jelas? Jelas Bu. Oke. Jelas ya. Nah,
Ini kan karena dia hanya berbeda radiusnya saja ya. Jadi R2-nya nanti kalian tinggal memasukkan nilai R2-nya ini berarti ya 2 kali 10 pangkat min 2. Kemudian R3-nya ya tinggal kalian masukkan 3 kali 10 pangkat min 2. Jadi kalian cari sendiri ya. Oke, jelas? Jelas. Jelas. Nah, ini kalian cari sendiri nilainya berapa. Rumusnya sama persis, tinggal kalian ganti R-nya ini diganti nilainya, kemudian dihitung. Oke, ini radius pada 2 cm, ini radius pada 3 cm. Kalian tinggal menggunakan rumusnya ini tinggal diganti kalau radius ke 2 ya berarti ini tinggal diganti E2. Ini R-nya ya R yang 2. Jadi tinggal R-nya pakainya yang ini. Ya. Nah, yang bawah ini tinggal diganti itu, kemudian dihitung nilainya berapa. Untuk yang sini sama. Ini tinggal diganti R3. Ini E3, ini R-nya 3. Nah, selesai. Nanti nilai ketemunya silahkan dicari sendiri ya. Konsepnya sama seperti ini. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada pertanyaan. Belum ya? Ini belum presensi kah? Pertanyaan ya? Oke. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, soal yang terakhir. Persegi panjang ABCD dengan AB. AB itu berarti ini ya. A, B, 6 cm. BC 8 cm, B ke C ini 8 cm, A ke B ini 6 cm. Ya. Berarti jaraknya AB dengan CD ini kan sama ya, 6 cm. BC dengan AD ini sama 8 cm. Terdapat muatan pada titik-titik A, B, dan C masing-masing. Jadi di titik A, titik B, titik C ini ada muatannya. Berarti ini nilainya ya plus 4 mikrokolom, min 5 mikrokolom, dan plus 3 mikrokolom. Ya. Krungu prak kowe. Berarti 4 mikrokolom ini berarti 4 mikrokolom itu punyanya A, min 5 mikrokolom itu punyanya B, plus 3 mikrokolom itu punyanya C. Plus berarti di sini menunjukkan bahwa di sini A ini muatannya positif, kemudian AB itu 6 cm, muatannya negatif, kemudian yang BC itu 8 cm, positif. Jadi ini positif, BD itu 10 cm. Yang ditanyakan adalah potensial listrik di titik D. Jadi yang ditanyakan di sini. Titik ini titik D yang tidak ada muatannya ya. Nah, di sini tuh ada A, B, C. Nah, di sini berapa sih potensialnya di titik D ini? Nah, itu pertanyaannya. Ya, Itu yang tidak diketahui itu titik D. Adalah di A-nya itu Sorry. plus 4 mikrokolom, di B-nya min 5, kemudian di D-nya plus 3 mikrokolom. Nah, ini tinggal kalian konversikan sendiri, berarti 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. kalian konversikan menjadi kolom. Mikrokolom ke kolom itu 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 ya kolom. Iya. Kemudian ini plus ya. Plus itu positif, menandakan positif. Ini min 5. Yang ini 3 kali 10 pangkat min plus 3. Oke. Jadi di sini sudah di ini semua ya, ini plus ya. Ini hanya menunjukkan bahwa ini muatan positif, ini
muatan negatif dan itu muatan positif. Yang ditanyakan adalah potensial listrik di titik D, berarti VD ya, VD. Potensial tadi kan simbolnya V ya. V potensial listrik di titik D, maka saya kasih nama VD. Artinya potensial listrik di titik D. Rumusnya apa? Rumusnya kan ini. V kan ini. Potensial listrik rumusnya ini ya. V sama dengan K dikali di titik R. Di titik D ya, potensial listrik di titik D. PD potensial listrik ya. Di titik D, VD artinya potensial di titik D sama dengan K dikali I dibagi R. Ini kan rumusnya. Karena dia ada banyak muatannya sama nih, dengan K di sini kali karena Q ada per 1, R. 2, 3, maka kita cari jumlahan semuanya. Maka kita tambahkan Dicari jumlahan semuanya, dijumlahkan ABC dengan apa? Bentar Bu. Kalau jumlahan itu ditambahkan jadi apa? Sigma ya. Oh, sigma dari K kali Q kali bagi R. Nah, K kali Q bagi R. K kali Q per R. Jadinya apa rumusnya? PD sama dengan karena jumlahan berarti kan ada ini ya. Ditulis semuanya ya. K Q A Q muatan A ya. K Q A dibagi dengan apa ini? R A R apa? R A D AD itu 8 cm. RAD ini ya? D ya. RAD itu 8 cm. Jelas enggak? Jelas. Hah? Jelas enggak? Jelas. Kan ditanyakan kan terhadap D ya? Ya, terhadap D. Nah, ini kan dari titik A. Yang pertama kan A terhadap D. Berarti jaraknya A terhadap D juga AD. Ini ya. Oke, kemudian berikutnya. Berarti karena jumlahan berarti ditambah. Ini Q apa? Q B. D. Ini B. BD. B ini berarti BD, jaraknya BD ini ya. Ya. Jaraknya BD. Kemudian K Q C ini ya. Aku membuka mute tadi. Sorry. Ini C. Berarti R-nya CD. C terhadap D ya. CD itu berapa tadi? CD. Yang di atas itu loh. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Belum ada. Sampai penjabaran rumus ini ada pertanyaan nggak? Belum ada. Nggak ada ya? Aman ya? Belum ada ya. Oke. Berarti ini kan sudah semuanya nih, tinggal kita menuliskan angka-angkanya ya. Karena masing-masing punya nilai K, maka nilai K ini bisa kita keluarkan dulu dari nilai K dikeluarkan. Ini berarti di luar kurung ya? Berarti. Atau
kita kasih ini aja. Kasih kurung 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 kurung. Ya, jadi K-nya ini kita keluarkan karena semuanya ini punya nilai K ya. K-nya ini kita keluarkan. Berarti berapa ini? QA-nya berapa sih? QA-nya itu tadi 4 QA-nya 4 kali 10 pangkat kali 6 ya. 10 pangkat 6. 4 kali 10 pangkat min 6. Pangkat min 6. Kemudian RAD-nya berapa? RAD-nya 8 cm. Berapa ini nilainya? 8 cm. 8 cm ya. Di sini kalau kalian dituliskan ketahui lebih bagus ya. 8 cm. Ini 8 cm. Berarti berapa itu? 8 cm itu? 8 kali 10. 8 kali 10 pangkat? Min 2. Min 2. Kali 10 pangkat min 2. Terus yang di sini QB-nya itu berapa? 5 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6. 5 kali 10 pangkat min 6. RBD-nya berapa? 10 cm. 10 ya. Ini kan misalkan belum diketahui kan kalian bisa mencari ya. Tadi kan AB itu sama dengan 6. AB berarti CD ini juga sama dengan 6 ya. 6 8 berarti CD 6 ini CD 6 nya adalah 10 ya. Ya, kalau misalkan di soal nggak diketahui kalian bisa mencarinya sendiri. Ini 10 cm. Berarti berapa itu 10 cm? 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1. Begini. Iya, betul begitu. Kemudian QC-nya 3 kali 10 pangkat min 6. 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan RCD. CD-nya adalah 6 cm ya. 6 cm. AB sama dengan CD ya. 6 cm. Jadi 6 kali 6 cm berarti 6 kali 10 pangkat min 2. Pangkat min 2. Ini K-nya tadi berapa nih? K-nya 9 kali 10 pangkat min pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 9. Oke, hasil akhirnya berapa ini? Hasil akhir langsung ditambah-tambahkan dulu lah Bu, tambah-tambahkan dulu. Berapa sih ini hasil akhirnya? 4 tambah 5 9 kali 10 pangkat 9 kali berapa ini? 3 tambah 9 12. 6 tambah 10 4 dibagi 8 berapa sih? 2. Oh, dibagi setengah ya. 0,5 kali 10 pangkat min 6 ditambah 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2 berarti berapa? 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4. Kemudian ditambah 5 dibagi 10.
0,5 Berapa? 0,5 Kali kali 10 pangkat 10 pangkat min 5 min 5. terus 0,5 kali 10 pangkat min 4 ini. Yang ini berapa? Yang ini 10 pangkat min berapa? min 5. min 5 itu min 5 5 Bu. Min 5. 5 kali 10 pangkat 5. min Atau 5 Hah? 0,5 kali 10 pangkat min 5 itu gimana sih? Kok bisa 0,5 bro? 5 5 dong ini kan bro. 10 pangkat 1 ya? Iya. 10 pangkat min 1 ya? Kalau ke atas kan jadinya 10 pangkat min 1. 10 pangkat 1 ya? Iya. Jadi sisanya kan 10 pangkat min 5. Iya. Iya, Iya kan? jadinya 5 aja. Iya, Bu. Enggak 0, 10 pangkat 5 5 bu. dikalikan 5 atau 0,5 kali 10 pangkat min 4 ya? Sama kan? Iya, Ya, Bu. sama Bu. Sama. Nah, ini ada plus minusnya enggak? Ada. Ini kan dia potensial ya, bukan ini ya. Bukan apa namanya? Bukan daya ya. Jadi yang minus ini ditulis minus ya. Negatif ini ya. Ini kan potensial. Potensial listrik bukan gaya. Gaya tadi kan berkenaan dengan arah vektornya ya. Ini tetap ditulis min 5 ya. Ini min 5. Karena ini adalah potensial. Berarti di sini min 5. Nah, ini jumlahnya berapa nih? Jadinya berapa ini? 9 kali 10 pangkat 9 dalam kurung 0,5 kali 10 pangkat min 4 dikurangi 0,5 kali 10 pangkat min 4 kan habis ya. Iya Bu, habis. Nah, tinggal sisanya adalah ini. 9 dikali 0,5 berapa? 4,5. 9 dibagi dikali setengah 4,5 4,5. 4,5 kali Pangkat min 10 pangkat 5. Hah? 10 pangkat 5. 5 ya? 5 Bu. Satuannya Newton per C. volt ya. Volt? Oke. Oh, Ya, volt. jadi untuk yang apa namanya? Oh, iya, Potensial ini tanda plus minusnya tetap digunakan ya. Potensial tanda plus minus tetap digunakan bre. Jadi gitu. Jelas. Oke. Kalau untuk yang gaya tadi itu tanda plus minusnya nggak digunakan, dia hanya menunjukkan arahnya kemana. Karena kalau gaya kan pasti ada arahnya kemana. Kalau potensial kan dia hanya menunjukkan nilainya itu berapa gitu. Jadi kalau menunjukkan nilai berarti dia kan plus minusnya itu berpengaruh gitu. Oke, jelas ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Presensi belum ya? Belum presensi bu. Kapan bu presensi bu? Belum Bu. Presensi ini kelas A ya. Nah, saya buat Ya, Bu. presensinya. Bentar bre, mau presensi bre.